Saya Michelle Afrelia dengan NIM 1900269 dari Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini ditujukan untuk mata kuliah Pendidikan Multikultural dengan dosen pengampu Profesor Dr. Bunyamin Mahfud MA dan Bapak Supriyono SPD MPD. Pendidikan multikultural memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Prinsip pertama, pendidikan multikultural adalah gerakan politik yang bertujuan menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat tanpa memandang latar belakang yang ada. Prinsip kedua, pendidikan multikultural mengandung dua dimensi, yaitu pembelajaran yang berada dalam kelas dan kelembagaan yang berada dalam sekolah. Dan antara keduanya tidak bisa dipisahkan, tetapi justru harus ditangani lewat reformasi yang komprehensif. Prinsip ketiga yaitu pendidikan multikultural menekankan reformasi pendidikan yang komprehensif dapat dicapai hanya lewat analisis kritis dan sistem kekuasaan dan privilege untuk dapat dilakukan reformasi komprehensif dalam pendidikan. Prinsip keempat, berdasarkan analisis kritis ini, maka tujuan pendidikan multikultural adalah menyediakan bagi setiap siswa jaminan memperoleh kesempatan guna mencapai prestasi maksimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dan prinsip kelima yaitu pendidikan multikultural adalah pendidikan yang baik untuk seluruh siswa tanpa memandang latar belakangnya. Multikulturalisme menegaskan perlunya menciptakan sekolah di mana berbagai perbedaan yang berkaitan dengan ras, etnis, gender, orientasi seksual, keterbatasan, dan kelas sosial diakui dan seluruh siswa dipandang sebagai sumber yang berharga untuk memperkaya proses belajar mengajar. Prinsip fleksibilitas pendidikan multikultural yang disarankan oleh Gay pada tahun 2002 dikatakan bahwa amat keliru jika melaksanakan pendidikan multikultural harus dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah atau monolitik. Sebaliknya, dia mengusulkan agar pendidikan multikultural diperlakukan sebagai pendekatan untuk memajukan pendidikan secara utuh dan menyeluruh. Pendidikan multikultural juga dapat diberlakukan sebagai alat bantu untuk menjadikan warga masyarakat lebih memiliki toleran, bersifat inklusif, dan memiliki jiwa kesetaraan dalam hidup bermasyarakat. Bahkan, beliau merekomendasikan agar pembelajaran perlu memberi kesempatan bagi siswa untuk mempelajari bagaimana suatu kultur masyarakat bisa berperan dalam upaya peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warganya. Lalu masalah yang akan dihadapi yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Yang pertama, siswa mungkin akan bingung dengan pengetahuan identitas dirinya sendiri. Maka dari itu diperlukan pengembangan identitas kultural, yakni merupakan kompetensi yang dimiliki siswa untuk mengidentifikasikan dirinya sendiri dengan suatu etnis tertentu. Kompetensi ini mencakup pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran akan kelompok etnis dan menimbulkan kebanggaan serta percaya diri sebagai warga kelompok etnis tertentu. Dan yang terakhir, mungkin saja siswa akan bingung dengan bagaimana mengembangkan potensi kultural yang merupakan identitasnya. Maka dari itu diperlukan memberdayakan diri sendiri, yakni suatu kemampuan untuk mengembangkan secara terus-menerus apa yang dimiliki berkaitan dengan kehidupan multikultural. Lalu dalam proses penyusunan program pendidikan multikultural terdapat 3 prinsip. Yang pertama, pendidikan multikultural didasarkan kepada pedagogik baru, yaitu pedagogik yang berdasarkan kesetaraan manusia. Yang kedua, pendidikan multikultural ditujukan pada terwujudnya manusia yang berbudaya. Dan yang terakhir, prinsip globalisasi budaya. Globalisasi kebudayaan ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi, produk multinasional, dan juga perluasan budaya populer. Pendidikan multikultural merupakan wujud kesadaran tentang keanekaragaman kultural, hak-hak asasi manusia, serta pengurangan atau penghapusan jenis prasangka atau prejudice untuk suatu kehidupan masyarakat yang adil dan juga maju. Pendidikan multikultural juga dapat dijadikan instrumen strategis untuk mengembangkan kesadaran dan kebanggaan seseorang terhadap bangsanya sendiri. Dalam menghadapi pluralisme budaya, diperlukan paradigma baru yang lebih toleran dan elegan untuk mencegah dan memecahkan masalah benturan-benturan budaya tersebut, yaitu perlunya dilaksanakan pendidikan multikultural. Nah,
Oleh karenanya, praktek pendidikan multikultural di Indonesia dapat dilaksanakan secara fleksibel dengan mengutamakan prinsip-prinsip dasar multikultural. Sekian pemaparan saya untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.